Tak diduga Ibtu Rudiana justru berani kabur dari penyidikan Barreskrim Polri hingga jadi buron usai dilakukan pemeriksaan. Rudiana melarikan diri setelah diperiksa dan dinaikkan statusnya ke tahap penyidikan. Hari ini saya ingin terkoneksi dengan energi Ibtu Rudiana. Pastinya kalian juga tahu Ibtu Rudiana ini terkait dengan kasusnya Vina kan. Nah, Ibtu Rudiana adalah ayah dari Eki yang dikabarkan bersama Vina meninggal dunia di Cirebon kala itu 8 tahun yang lalu. Nah, mari kita lihat di sini apakah Ibtu Rudiana sekarang ini kan kabur atas inisiatif sendiri ataukah karena suruhan seseorang? Atas inisiatif sendiri ataukah karena suruhan seseorang? Saya menggunakan kartu yang ini saja ya. Ibtu Rudiana, kamu kabur apakah disuruh seseorang? Ada purifikasi. Purifikasi itu pemurnian. Juga ada simbol rain, hujan. Jadi sesuatu yang selama ini misalnya penyelidikannya nggak benar dan lain sebagainya, pada akhirnya dibersihkan oleh hujan dari atas. Makanya di sini ada purifikasi. Nah, Ibtu Rudiana kabur terkait dari penyidikan yang dimulai ulang untuk saat ini oleh Barreskrim Polri. Termasuk juga dibukanya percakapan BBM Vina dengan Widi. Nah, ini juga sangat mengungkap kembali bahwa peristiwa itu ternyata lebih condong ke kecelakaan. Ceritanya seperti itu ya. Makanya di sini ada purifikasi yang artinya pembetulan kembali, penyelidikan kembali untuk mendapatkan cerita-cerita yang sebenarnya terkait kematian Vina dan Eki. Apakah disuruh seseorang? Ya, karena keadaan sudah emergensi. Berarti di atasnya Ibtu Rudiana itu ada siapakah di sini yang membackup Ibtu Rudiana? Karena setelah ada pembenaran atau pembetulan atau diselidiki ulang oleh Barreskrim Polri, kemudian Ibtu Rudiana kabur. Kenapa? Karena keadaan sudah darurat. Kenapa sebegitu mudahnya dia kabur? Nah, tentunya ternyata ada yang membackup dia dari belakang. Ini ya, karena situasinya sudah emergensi. Ini loh, yang dilambangkan seseorang yang ada ularnya ini. Emergensi karenanya. Selanjutnya, mengapa kamu sampai kabur? Karena vulnerability, kerapuhan. Nah, di sini kan kita juga tahu bahwa dengan adanya penyelidikan ulang ternyata cerita-cerita yang sudah tersebar dari mulai yang kesurupan itu, Linda kesurupan, kemudian Mel, kemudian Aib, pada akhirnya ya tertepiskan dengan adanya BBM yang udah dibuka itu. Cicaknya bunyi guys, membenarkan guys. Ya, membenarkan bahwa ternyata banyak kebohongan di kasus ini. Dan Ibtu Rudiana hengkang karena memang emergensi dan apa yang dikatakan ternyata rapuh, mudah dipatahkan kayak gitu keterangan-keterangan dari Ibtu Rudiana, juga dari orang-orang yang selama ini sepertinya mensupport Ibtu Rudiana, misalnya Memel, Aib dan lain sebagainya. Lah, Memel ini kesurupan disuruh siapa? Ini yang harus digali loh ya. Linda ini kesurupan disuruh siapa? Kemudian Mel speak up itu juga disuruh siapa? Nah, kalau nggak ada yang nyuruh tentunya ya, takut lah ya, apalagi ini kasus pembunuhan. Tentunya nggak mau ikut nyemplung di dalam sebuah kasus kalau nggak ada yang membackup dari belakang. Selanjutnya, volatility, volcano, gunung meletus. Sudah saatnya semuanya terungkap di sini. Jadi kenapa dia hengkang?
Rudiana pergi atau kabur karena keadaannya sudah darurat sekali, dan apa yang diberikan keterangan dulu-dulu oleh Ibtu Rudiana ini sangat rapuh sekali, dan saat ini saatnya meletus masalah ini, terbongkar masalah ini. Ya, ada simbol terbongkar masalah. Manakah nasib Ibtu Rudiana ke depannya? Apakah dia bisa ketangkep? Kok enak ya dia kabur begitu saja setelah memenjarakan 8 orang terpidana. Apakah Ibtu Rudiana akan tertangkap? Ada blessing, doakan saja. Ya, doakan saja. Ada pemberkatan di sini, doakan saja. Semoga Ibtu Rudiana tertangkap. Kemudian, tapi di sini ada perlindungan loh. Ada santuari loh Ibtu Rudiana ini. Oh, berarti begini teman-teman, blessing ini adalah pemberkatan karena Ibtu Rudiana ternyata ada yang melindungi. Bukan kok Ibtu Rudiana bisa ketangkep, itu bukan, tapi karena ada yang melindungi Ibtu Rudiana di kasus ini. Tinggal gimana nanti dari pihak Bareskrim Polri untuk bisa menyelidiki atau bisa mengejar Ibtu Rudiana keberadaannya di mana. Karena memang kasus ini adalah kasus yang menurut penelitian saya ada banyak orang-orang penting di sini yang terkait dengan Ibtu Rudiana. Ya. Selanjutnya, ada isu lain yang mana keberadaannya dirahasiakan. Ada simbol pulau yang dikelilingi entah laut, entah danau ini yang tidak diketahui keberadaannya. Jadi teman-teman, Ibtu Rudiana saat ini dilindungi santuari. Nah, kalau ingat santuari pastinya kalian yang nonton video saya pasti ingat prediksi tentang aib. Nah, prediksi tentang aib juga ada santuari perlindungan. Kenapa dilindungi? Agar sinergi, yang artinya kenapa dilindungi? Agar aib bisa didoktrin untuk menceritakan yang sama dengan alur cerita yang sudah diskenariokan. Nah, untungnya ternyata BBM Vina ini bisa dibuka kembali. Yang pada akhirnya keterangan Mega dengan Widi ada benernya juga, ya kan? Nah, di sini ternyata seperti yang saya bilang tadi, Ibtu Rudiana minggat atau kabur memang ada yang menyuruh. Nah, ternyata ada kaitannya dengan di mana dia diberikan perlindungan di sebuah daerah yang masih misteri, masih belum diketahui di sini. Ini ya. Selanjutnya, semoga saja nanti Ibtu Rudiana ketangkep, karena di sini ada simbol petir menyambar. Nah, tinggal gimana kerjanya Bareskrim Polri dalam menghadapi Ibtu Rudiana, karena sebenarnya yang dihadapi bukan Ibtu Rudiana loh ya. Orang yang di belakang Ibtu Rudiana ini yang dihadapi oleh Bareskrim Polri. Jadinya ya bisa dikatakan pejabat vs pejabat seperti prediksi saya yang dulu. Nah, Ibtu Rudiana ini hanya kayak boneka saja, disuruh begini, disuruh begini. Ya. Lantas ada hubungannya apa ini Ibtu Rudiana dengan orang yang membackup? Nah, kalau dari prediksi saya ada kaitannya dengan bubuk atau markobai yang ada kaitannya seperti ini. Jadi seperti itu ya teman-teman, kenapa Ibtu Rudiana kabur, karena situasinya sudah ada purifikasi, pembetulan atas penyidikan diawali lagi. Nah, akhirnya ditemukan kejanggalan-kejanggalan, dibukalah BBM Vina, dan itu membuat kondisi emergensi untuk Ibtu Rudiana dan timnya. Saya bilang tim karena Ibtu Rudiana ada yang membackup ya. Kemudian karena emergensi, terus keadaan yang sangat rapuh yang mudah dipatahkan, pada akhirnya meletuslah kasus ini, terbukalah kasus ini yang sudah disimpan beberapa tahun.
Nah, kemudian ada Rainbow. Ternyata Ibtu Rudiana masih ada perlindungan di sini. Makanya di sini ada Rainbow dan ada Santuari. Perlindungan yang diberikan oleh yang membackup Ibtu Rudiana. Santuari ini perlindungan, kemudian di sini ditaruhlah Ibtu Rudiana di sebuah tempat yang rahasia di sini. Ada Island Solitude. Pulau. Sebuah pulau, bisa jadi memang ada di sebuah pulau, kemudian yang tempatnya dirahasiakan. Cuman pulau ini pulau yang mana kita juga nggak tahu, apakah masih di Pulau Jawa kah atau pulau yang lainnya kah. Nah, ini yang perlu dikejar, di mana keberadaan Ibtu Rudiana. Nah, pada akhirnya Ibtu Rudiana nanti ada power di sini, kesambar bedek. Semoga kartu ini Ibtu Rudiana bisa ketangkap. Harapan saya seperti itu. Ada power. Karena apa? Ketika Ibtu Rudiana tidak bisa ditangkap, tentunya Bareskrim Polri pasti akan menjadi pantauan oleh rakyat Indonesia. Karena kasus ini kan sudah ditangani Bareskrim Polri, kemudian dia juga sudah berusaha untuk menyelidiki ulang dan diketahuilah BBM Vina dan lain sebagainya, dan itu membuat kasus ini menjadi lebih terang benderang. Akan tetapi kenapa Ibtu Rudiana kabur? Kenapa Ibtu Rudiana dilindungi oleh seseorang? Dalam prediksi saya yang dulu ada kaitannya dengan Markobai atau Bubuk. Apakah Ibtu Rudiana ini dengan seseorang yang membackup ini ada kerjasama dalam Markobai? Nah, ketika Ibtu Rudiana ada masalah dengan mentersangkakan 7 pidana kala itu di tahun itu, kemudian dia minta tolong kepada orang-orang yang membackup ini karena memang mereka ini adalah ada kaitan erat, kerjasama erat di Markobai, makanya saling tolong menolong. Entahlah, di sini masih simpang siur ya, ada kaitannya apa Ibtu Rudiana dengan orang yang membackup ini. Andai kata ini murni kesalahan dari Ibtu Rudiana, mengapa ada yang membackup Ibtu Rudiana? Ini loh ya. Makanya di sini yang perlu kita gali adalah untuk apa orang ini membackup Ibtu Rudiana? Kalau nggak ada sebuah kepentingan. Nah, ini yang perlu digali. Apakah karena mereka satu kelompok dalam pengedaran Markobai dari barang sitaan kemudian diedarkan kembali? I don't know. Karena di prediksi saya yang dulu ada loh ya. Jadi dari barang sitaan di sebuah kapal yang bersandar di Cirebon, kemudian barang sitaan itu tidak dimusnahkan sepenuhnya, tapi ada yang mengambil kemudian diedarkan. Nah, ini yang perlu digali lagi. Kenapa kesalahan dari Ibtu Rudiana ini kemudian dilindungi oleh orang yang membackup-nya? Nah, tentunya orang yang membackup ini punya jabatan lebih tinggi dari Ibtu Rudiana. Makanya dari tingkat itu tidak berkutik. Kemudian ketika dialihkan ke Mabes Polri, barulah kasus ini sedikit demi sedikit terang benderang. Jadi Ibtu Rudiana kabur karena disuruh orang di sini, kemudian dilindungi dan disembunyikan di sebuah tempat. Semoga saja bisa terlacak. Nah, harusnya bisa karena alat sekarang sudah canggih ya, harusnya bisa.